Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Nilaku ID. Kali ini saya duduk santai di depan farm. Sebetulnya ingin memberikan sedikit informasi tentang banyaknya yang bertanya di kolom komentar maupun di komen Instagram maupun YouTube ya. Rata-rata kebanyakan orang takut untuk memulai berbudidaya karena dilatar belakangi ketakutan untuk tidak bisa menjual. Yang mana menurut saya ini sesuatu yang mungkin kita bisa buang jauh-jauh dari kepala kita. Karena ini saya alami sendiri, ya. Jadi kolam-kolam yang saya bikin ini, dari awal saya memulai, saya tidak pernah memiliki ketakutan bahwa ikan-ikan ini tidak akan laku dijual. Jadi yang pertama adalah mindset. Ketakutan kita akan mencerminkan perilaku kita. Akhirnya kita tidak berani memulai. Sebetulnya bisa dibilang, budidaya ikan itu adalah jenis usaha yang bisa dilakukan oleh semua orang, mudah, dan bisa dibilang modalnya minimal. Sebetulnya resiko itu akan selalu ada di setiap jenis usaha, apapun jenis usahanya. Saya berikan contoh yang paling sederhana dan mudah. Mungkin teman-teman semua juga sering lihat. Franchise makanan dan minuman. Itu ada biaya franchise. Dan rata-rata biayanya pun selalu di atas 5 juta. Itu yang pinggir jalan. Belum lagi yang besar. Itu ratusan juta. Apakah itu semua yakin pasti laku terjual? Belum tentu. Jadi hal-hal seperti ini itu akan selalu ada di dunia usaha. Contoh lagi, mungkin banyak orang beranggapan bisnis kontrakan, bisnis kos-kosan, ruko, enak tinggal bangun, didiamkan, dapat uang dari hasil sewa. Tapi apakah semua yang mereka bikin pasti laku? Pasti ada yang sewa? Pasti ada yang ngontrak? Pasti ada yang ngekos? Belum tentu. Jadi teman-teman semua, ketakutan ini di kepala kita saja. Jadi semua model usaha itu ada resikonya. Cuman bagaimana kita bisa mengolahnya, cara pikir kita supaya lebih kreatif lagi. Dari sisi pemasarannya, kita bisa memanfaatkan sosial media. Sekarang semua orang bermain sosial media. Facebook, Instagram, TikTok, manfaatkan itu semua. Dan beberapa kali video-video saya, mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya, cara panen mandiri. Usaha jenis lain memerlukan modal lebih besar, belum tentu juga laku. Tapi ikan paling mudah, karena saya sudah mengalaminya sendiri dan sudah membuktikannya. Apa yang paling mudah? Yang pertama, paling tidak, ketika teman-teman memulai usaha budidaya ikan nila, lalu ikannya sudah siap panen dan siap jual. Pertama, ikan bisa dimakan sendiri, konsumsi keluarga sendiri. Artinya, teman-teman tidak perlu beli lauk, ya. Ada efisiensi cost di sana, ada penghematan. Itu juga salah satu bentuk keuntungan. Yang kedua, nggak usah capek-capek mikirin cara jual. Tetangga sekitar dulu. Saya jamin pasti ada yang beli. Lalu tetangga akan berbicara, menyampaikan informasi ini ke tetangga lainnya. Dari tetangga ke tetangga, ke kompleks sebelah, ke kompleks lainnya. Makin lama makin besar, besar, dan besar. Dan hingga saat ini pun, penjualan ikan-ikan saya itu belum masuk ke rumah makan, belum masuk ke supermarket. Tapi itu adalah target yang akan saya kejar. Karena apa? Karena di posisi sekarang, kolam beton dan kolam fiber saya itu cukup untuk menghidupi lingkungan sekitar saja. Cukup dijual di lingkungan sekitar, tetangga sekitar, kompleks sekitar. Itu cuman bagaimana cara kita saja, kreativitas kita saja, cara menjualnya. Terkadang mindset yang beranggapan bahwa tidak mau capek menjual, tapi berharap untung yang sebesar-besarnya. Itu adalah dua hal yang bertolak belakang ya teman-teman. Dan teman-teman harus sadari itu.
Kalau teman-teman tidak ingin capek menjual, teman-teman bisa jual ke tengkulak, tapi jangan komplain karena harganya rendah. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman harus pertimbangkan kembali. Sebetulnya pasar ikan, apalagi untuk konsumsi harian, itu akan selalu ada. Apalagi ikan nila adalah ikan yang umum, yang mudah didapatkan di pasar tradisional, pasar modern, supermarket. Pasarnya tuh luas sekali. Jadi jangan pernah takut untuk menjual. Ketika teman-teman memutuskan menjual ke tengkulak, memang panennya cepat. Mereka bisa ambil sekaligus kolam kosong. Tapi harga per kilonya sangat rendah. Justru tengkulak itu makin banyak gara-gara petani ikannya sendiri. Karena mereka terus supply ke tengkulak dengan harga yang rendah dan mau. Andai kata semua pembudidaya kompak tidak memberikan harga rendah ke tengkulak, maka tengkulak itu mau tidak mau tidak akan mendapatkan barang di pasar, sehingga lambat laun dia akan menaikkan harganya. Sebetulnya hal-hal seperti ini hal yang mudah untuk dipelajari. Saya pribadi sendiri di lingkungan sekitar, ini saya jual 1 kilo 40.000 tanpa tengkulak dan laku. Ya, jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Jika ingin keuntungan yang besar, teman-teman harus berusaha, harus effort. Tingkatkan kreativitas, gunakan sosial media, jual ke tetangga, dan segala macam. Untungnya berkali-kali lipat. Tapi kalau teman-teman hanya ingin duduk santai, jual ke tengkulak saja, itu sudah pasti laku, tapi keuntungannya tidak seberapa, dan tidak boleh komplain, karena itu keputusan teman-teman sendiri. Lagi pula, ikan, setiap daerah itu harganya berbeda-beda. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Di setiap daerah juga ada tetangga sekitar, bukan? Jual ke tetangga sekitar. Paling tidak, kalau tengkulak menawarkan harga yang rendah, teman-teman bisa menyamakan harga ikan teman-teman dengan harga pasar tradisional. Itu sudah lebih jauh, lebih tinggi daripada tengkulak. Saya rasa sekian saja video kali ini untuk membuka informasi bahwa penjualan ikan itu mudah. Hanya saja ketakutan kita membuat itu semua tidak tercapai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.